Saat itu aku yang kayak masih nggak terima almarhum papaku tuh nggak tanggung jawab gitu sama aku gitu. Tapi dengan aku beribadah haji itu otomatis Allah membukakan pintu maafku mungkin ya. Tadinya aku tuh keras banget, tadinya aku tuh kayaknya nggak mau maafkan banget. Jadi saat itulah aku coba untuk berdamai dengan masa lalu, aku mencoba untuk merangkul lagi, dan alhamdulillahnya di depan Ka'bah kita nangis bersama. Papaku tuh berulang kali bilang minta maaf. Hidup penuh ujian sudah dialami Aiman Ricky sejak kecil. Artis yang telah bermain di ratusan sinetron dan FTV ini pernah merasa kecewa berat pada ayahnya. Selama 2 dekade, hatinya tak mampu berdamai. Namun Allah Maha Pembalik Hati. Melalui keikhlasan dan sedekah, Allah SWT buka pintu kemuliaan untuknya. Tak hanya kesuksesan dalam karir, tapi juga kesempatan berhaji di usia muda. Di depan Ka'bah, Aiman menangis haru, mengikhlaskan segalanya, dan memaafkan ayahnya sebagai wujud bakti kepada orang tua. Pejuang Langit, sejak kecil Aiman sudah dibiasakan bersedekah. Namun siapa sangka, sedekah di hari Jumat inilah yang menjadi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Sedekah tak hanya sekedar berbagi, bahkan borong dagangan posoli juga bagian dari berbagi. Karena itu, bentuk bantuan yang tak disadari oleh penerima. Makanya, sebagian ulama memasukkannya dalam sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah paling baik. Saat Aiman menetapkan niat berhaji, Aiman semakin merutinkan berbagi dan sedekah di hari Jumat. Aiman mulai dengan memborong semua roti posoleh setiap Jumat untuk dibagi-bagiin. Dari sini, Allah buka pintu-pintu kebaikan tanpa batas. Nah Bang Aiman, berarti ini bisa dibilang nggak, bagi-bagi Jumat berkah ini sebagai kunci yang ngebuka jalan Bang Aiman untuk berangkat haji waktu itu? Saat itu aku niatin kalau aku pengen sedekah Jumat ini tuh salah satunya pengen mengantarkanku untuk ibadah haji gitu. Dan Masya Allah banget ya, beberapa bulan berikutnya tiba-tiba aku ada tawaran brand ambassador satu sebuah produk. Pak, kalau Bapak misalkan mau menjadikan aku jadi brand ambassadornya, aku sih tahun depan tuh pengen banget berangkat ibadah haji. Oh ya udah, kalau gitu mah untuk 2022 saya brand ambassadornya kamu langsung aja saya bayarin sekian ratus juta, langsung ditransfer malam itu juga. Masya Allah. Tanpa ada tanda tangan kontrak, tanpa apa, dan itu malam Jumat. Pujian langit, Allah ganti kontan. Tak sampai berlalu lama, hanya dalam hitungan minggu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan niat suci itu. Dari sedekah yang ia lakukan demi kebaikan, Allah berikan hadiah terindah, kesempatan berangkat haji di usia muda. Yuk, yang mau roti mana? Iya Pak. Oke. Ini santri-santri di Roti sini goreng. nih. Ini santri, oh ada santrinya juga sini, Mukim. Banyak hal-hal ajaib dari sedekah yang aku lakuin ya. Contohnya gini. Nah di saat itu aku cuma punya uang 200.000 doang. Malam mingguan. Di saat itu aku tuh, aduh kalau malam mingguan nih 200.000 dapat apaan gitu ya. Terus aku niatin mendingan 200.000 ini aku bawa aja ke rumah yatim. Datang ke rumah yatim, kita sholat, pas banget lagi maghrib, sholat dulu berjamaah sama anak-anak yatimnya. Begitu atahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada telepon masuk, Mas Aiman besok udah di lock ya, katanya untuk buat foto billboard brand ini, katanya. Terus nilainya sekian puluh juta, terus tapi kita bayarnya cash kok katanya. Keikhlasan dalam bersedekah telah mengubah nasib Aiman. Dulunya gagal puluhan kali saat casting. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala balikan keadaan jadi rezeki tahunan. Kini, Aiman tak pernah sepi dari pekerjaan, baik bintang iklan maupun seni peran. Masya Allah. Jadi waktu pada saat menunaikan ibadah haji waktu itu, apa sih pelajaran paling berharga yang didapat selama di sana? Yang paling berharga banget yang ku ingat ya, itu adalah momen yang aku pun nggak pernah kepikiran bisa ibadah haji di saat umurku yang alhamdulillah masih muda banget waktu itu ya. Gitu loh. Dan di sana aku tuh selalu diperlihatkan momen antara ayah dan anak gitu loh. Dan aku flashback ke diri aku, luar biasa ya itu bapak sama anaknya gitu. Sampai akhirnya aku tuh doa di sana ya Allah, mudah-mudahan hubungan aku sama papaku kembali membaik.
Pujian langit, masa kecil Aiman penuh ujian. Salah satunya, hubungan yang buruk dengan sang ayah, hingga sulit bagi Aiman untuk memaafkannya. Sejak kecil, ia ditinggal tanpa nafkah, hingga luka itu terus membayangi hidupnya. Selama 20 tahun, Aiman menjauhi sang ayah dan tak ingin bertemu. Namun saat berhaji di Tanah Suci, Allah turunkan hidayah, melunakkan hatinya, dan membukakan jalan untuk memaafkan ayahnya. Pujian langit, di Tanah Suci, di depan Ka'bah yang mulia, Aiman menunduk rendah, memaafkan ayahnya, dan mengikhlaskan masa lalu yang pernah melukai. Allahu Akbar. Di tempat segala doa didengar, dan setiap air mata diterima, Allah kuatkan hatinya. 3 bulan setelah haji, Aiman mencari ayahnya, menghampirinya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Masya Allah, Aiman bahkan mengajak ayahnya untuk umroh bersama. Alhamdulillahnya, di saat momen ibadah umroh bersama papaku itu yang paling syahdunya lagi adalah di depan Ka'bah. Kita nangis bersama. Papaku tuh berulang kali bilang minta maaf sama aku, walaupun aku nggak pernah mau mendengar kata minta maaf dari papaku. Pak, inilah saatnya kita mulai hidup baru lagi, dan Iman juga udah memaafkan semuanya, dan di saat itulah kita ngerasa kayak berdamai dengan masa lalu. Pujian langit, momen umrah tahun 2022 menjadi titik balik luar biasa bagi Aiman. Selama 3 tahun terakhir masa hidup sang ayah, sebelum tutup usia, Allah SWT anugerahkan Aiman bisa merasakan hadirnya seorang ayah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Allah SWT berikan kesempatan Aiman untuk berbakti pada sang ayah, anugerah yang mahal yang tak ternilai. Kemarin beliau wafat di bulan April, aku merasakan tidak ada penyesalan, justru adanya kebahagiaan. Mungkin kalau saat itu aku masih memendam emosi, memendam marah, nggak akan indah gitu. Sekilas saja mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Ya saat itu ayahku bisa dibilang tidak bertanggung jawab untuk membesarkanku, jadi dia pergi gitu aja. Jadi aku ditinggal sama ibuku. Sampai di umur 6 tahun ibuku meninggal. Ya akhirnya aku alhamdulillahnya bertemu dan diasuh sama nenek. Pujian langit, pantas saja Aiman butuh waktu lama untuk memaafkan ayahnya karena pengalaman masa kecilnya yang sangat berat dan penuh air mata. Hidup serba kurang bersama ibu serta kakak tanpa sosok ayah. Aku nungguin satpam, diem aja. Terus pas bubaran tekstilnya, akhirnya mamaku nyamperin aku. Besokannya mamaku ditegur sama atasan yang nggak boleh bawa anak ya. Sampai akhirnya aku dititipin lah sama kakakku. Aku ke sekolahan kakakku, dengan aku belum sekolah saat itu. Di sekolahan masuk kelas sama kakakku, sampai akhirnya kakakku dimarahin juga nggak boleh bawa adik ke sekolahan. Sampai akhirnya aku besokannya dititipin di rumah tetangga. Saat itu kondisi ekonominya jauh dari kata cukup. Rumah ngontrak, makan pun tak menentu. Di saat seperti itu, sang ibu meninggal dunia hingga akhirnya harus tinggal bersama sang nenek. Silakan Nov. Jadi ini nih ya, rumah, habis itu merangkap studio juga nih. Studio juga di sini. Masya Allah. Sekarang kan zaman digital kan, jadi harus aktif di rumah juga. Jadi bikin studio mini lah. Biasa gitu. nih, Pejuang Langit harus kita kasih lihat nih foto-foto perjalanannya Bang Aiman nih. Yes. Wah ini dari zaman muda nih ya. Luar biasa nih achievement yang udah digapai nih semuanya nih ya. Yap. Mulai dari cover boy, main sinetron, udah total masih ingat berapa judul? Nggak bisa itu lah. Alhamdulillah aja. Pujian langit, ternyata dibesarkan sang nenek dari kecil membawa keberkahan untuk kehidupan Aiman sekarang. Karena sejak kecil, Aiman dididik dengan ajaran agama yang taat. Alhamdulillahnya aku dibesarkan sama nenek yang duduknya yang rumahnya itu sebelahan sama masjid. Jadi setiap hari tuh dicocok-cekokin tuh terus pengajiannya. Akhirnya tuh mungkin yang bisa membangun hidupku
seperti sekarang adalah perjalananku dengan pengajian-pengajian yang selalu disuruh sama nenek dari kecil. Nah dari situ tuh, jadi akhirnya membuat hidupku jadi kayak belajar tentang gimana caranya untuk menggapai kesuksesan atau menggapai keinginan tuh dengan banyak hal. Kayak misalkan dikasih jajan gitu ya. Terus gimana caranya aku biar bisa membangun keinginanku untuk beli sesuatu, ya aku tabung. Which is kalau misalkan Senin Kamis, aku tuh emang dari kecil diajarin untuk puasa, jadi akhirnya setiap Senin Kamis aku puasa. Gitu loh. Terus di saat jam istirahat, bukannya jajan ke kantin tapi ke masjid gitu. Ngapain ke masjid? Untuk sholat duha. Masya Allah. Jadi akhirnya sampai sekarang pun ya kebiasaan. Pejuang Langit, sejak kecil Aiman sudah terbiasa sholat duha. Inilah jalur langit yang terus ia jaga hingga kini. Aiman yakin setiap sujud di waktu duha membuka pintu rezeki dan kebaikan dari Allah. Dari kebiasaan ini, Allah berikan keberkahan dalam karir dan hidupnya. Kata guru saya, sholat duha adalah rahasia kelancaran rezeki dan kemudahan hidup. Yang menggerakkan hati manusia itu pasti Allah kan. Iya. Nah gimana caranya biar Allah tuh menggerakkan hati klien itu tuh biar milih aku. Ya cara satunya dengan cara itu aku dengan jalur langitnya nih. Puasanya sama duha ya salah satunya dengan sedekah yang tadi dilakuin ya. Karena dengan sedekah itu bisa mengabulkan semua keinginan, menghapuskan dosa. Nenek yang mana yang ini? Yes. Nah. Ini boleh ya dibawa ya. Sip. Nah, ini nenekku. Masya Allah. Ini udah umur berapa nih? Ini Ibu Tuti, usianya 85 tahun. Dan alhamdulillahnya beliau masih sehat. Pejuang Langit, kedua orang tua Aiman telah tiada. Yang tersisa hanya sang nenek, sosok yang membesarkannya dengan cinta dan doa. Karena itulah Aiman tak ingin melewatkan satupun waktu untuk memuliakannya. Rezeki yang Allah titipkan, ia gunakan untuk memberangkatkan neneknya umroh dan menafkahinya tanpa batas. Ya. Ini di mana? Masjid samping rumah jangan-jangan? Yes, betul sekali. Beneran? Beneran. Wah, luar biasa. Ya sampai sekarang yang aku selalu ingat, kalau kata nenek ya, insya Allah Iman bisa menggapai impian-impian kalau misalnya selalu dekat sama Allah gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya dekat sama yang di atas deh. Assalamualaikum. Wah. Ini teman-teman ngaji, kalau pas aku lagi kosong, terus aku ngapain lagi ya? Aku pengen banget hafiz Quran gitu, tapi dengan usia segini ya, ingatan pasti kan nggak banyak. Tapi aku pengen coba dulu deh, belajarlah datang ke sana, ikutan sama teman-teman. Alhamdulillah ini paling jago nih. Ada berapa juz nih? Alhamdulillah udah 30 juz. Oh. Masya Allah. Udah jadi hafiz. Nah, kalau Bang Aiman sendiri nih, surat favorit yang selalu diamalkan dibaca itu paling sering baca surat apa, Bang? Paling sering Al-Waqiah, apalagi habis subuh, dan mudah-mudahan nih bisa dibacakan. Zafar ya. Ya, silakan waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Masya Allah Pejuang Langit, menghafal Quran bagi Aiman ini penting banget agar menjadi jariah dan surga bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Banyak momen ya, tapi karena mungkin berpuluh-puluh tahun gak ketemu sama papaku, jadi di saat itulah momen yang apa ya, bisa dibilang kenangan manis lah. Dan di sana yang nggak pernah mungkin tidur bersama, nggak pernah jalan bersama, akhirnya kita lakuin gitu, dan aku jadi merasakan, oh ini ya ternyata kalau bapak kandung tuh ya seperti ini ya. Alhamdulillah Pejuang Langit, saya diajakin lagi nih untuk berbagi buat anak yatim. Ini salah satu amalan dari banyaknya amalan yang dilakukan sama Bang Aiman nih. Dulu ngerasain banget jadi anak yatim seperti apa gitu, ditinggal sama orang tua dari kecil. Jadi di saat itu ketika ada orang yang suka ngasih rezeki, apalagi
Aku kan rumah itu sebelah masjid ya, jadi ketika ada zakat fitrah gitu suka kebagian, itu sudah gitu suka pas ada acara lebaran yatim selalu kebagian. Ya Allah seneng banget ya kalau misalkan nanti one day ketika aku sukses, aku bisa menjadi orang yang pemberi rezeki juga seperti donatur-donatur itu memberikan rezeki kepada aku. Ya Allah mudah-mudahan one day bisa jadi orang sukses, bisa jadi berbagi juga. Aku niatin banget dulu kalau misalkan kepilih iklan A, aku bakal ngasihin ke rumah yatimnya. Tiba-tiba dapatlah rezeki itu, langsung aku datang ke rumah yatim. Nah di saat itulah aku untuk rajin lagi ke rumah yatim, tapi tanpa ada embel-embel nazar apapun. Baik. Pejuang Langit, Aiman itu tahu rasanya hidup tanpa orang tua. Rasanya kehilangan orang tua yang dicintai dan kesepian sejak kecil. Karena itulah ia selalu memuliakan anak yatim piatu. Mereka tak boleh merasa sendiri, merasakan lapar atau kehilangan harapan. Berbagi menjadi jalur langitnya, agar anak-anak itu bisa tumbuh kuat, beriman, dan lebih sukses darinya. Masya Allah. Dan aku pernah baca buku, ketika kita ingin dikagetkan dengan rezeki yang datang, coba kagetkan ketika kita memberikan orang rezeki yang luar biasa. Nah dari situlah aku jadi semakin untuk giat bersedekah, giat lagi untuk berbagi, karena selain membahagiakan orang, tapi juga akan membahagiakan diri sendiri. Wah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Aiman. Kenal. Wah, mumpung ada Ibu nih, nanya-nanya boleh Bu ya? Boleh, boleh. Sini Bu, sini. Nah. Apa? Bang Aiman nih katanya udah sering datang sini, bener nggak sih? Alhamdulillah sering kami diundang. Berarti banyak dong kegiatan sebelum yang udah pernah bareng sama Bang Aiman? Alhamdulillah banyak. Kegiatan apa aja tuh kira-kira? Ngaji bersama, doa bersama. Masya Allah. Bahkan kalau misalkan aku lagi ulang tahun gitu ya, kadang ya kita cuma mampir doang aja ke sini, bawa kue, doa bareng sama anak-anak. Wah. Pejuang Langit, Aiman telah menempuh jalur langitnya, mengikhlaskan dan memaafkan masa lalu ayahnya. Pantas saja, rezekinya tak pernah putus. Jadi brand ambasador berbagai brand, ratusan sinetron, FTV, hingga host tak pernah sepi. Apalagi semua itu ia tambahkan amalannya dengan memperbanyak sedekah ke siapapun, keluarga, hingga orang yang tak ia kenal. Allahu Akbar. Pejuang Langit, masa lalu memang tak bisa kita ubah. Namun, Allah akan mengubah hidup mereka yang terus berjuang dan berserah diri. Kata guru ngaji saya, memaafkan adalah kunci kemuliaan hidup. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan.